Halo guys, kali ini kita akan belajar Microsoft Word untuk pemula. Nah, bagi kalian yang masih awal dalam menggunakan Microsoft Word, kalian perlu mengenal bagian-bagian dari Microsoft Word itu sendiri. Gunanya agar nanti kalau kalian dalam proses pengetikan itu menjadi lebih mudah. Oke, kita buka dulu Microsoft Word-nya, klik Window, klik Word, lalu klik blank dokumen. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Word 2019 yang saya pakai. Buat kalian yang di rumahnya pakai 2007, 2010, dan yang lainnya, tampilannya sama saja, cuma ada sedikit perbedaan. Selanjutnya, saya akan jelaskan bagian-bagian serta fungsi-fungsi dari Microsoft itu sendiri. Yang bagian pojok kiri atas, ini dinamakan Quick Toolbar Access. Quick Toolbar Access ini terdiri dari 4 icon, yaitu Save, fungsinya untuk menyimpan sebuah dokumen. Lalu sebelahnya ada Undo. Undo ini fungsinya untuk membatalkan sebuah perintah yang sudah kita lakukan. Lalu Redo. Redo ini untuk mengulangi perintah. Lalu Customize Quick Access Toolbar, ini fungsinya untuk mengkustomisasi tombol-tombol yang berada di Quick Access Toolbar. Berlanjut ke bagian tengah atas. Nah, ini dinamakan title bar atau baris judul. Fungsinya adalah untuk menampilkan dokumen, nama dokumen yang kita buat. Contohnya di sini yaitu dokumen 1. Nah, nanti bisa kalian simpan dengan menggunakan judul yang kalian kehendaki, misalkan undangan atau mungkin makalah. Nah, seperti itu. Terus kemudian berlanjut ke sebelah kanan atas pojok. Pada bagian ini dinamakan window management, ada beberapa icon di sini, yaitu ada yang namanya minimize untuk memperkecil jendela. Ini kalau kita klik, ini jendelanya mengecil, nggak hilang ya, mengecil di bagian taskbar sini. Ini masih aktif, kita buka lagi. Terus kemudian ada restore down. Ini kalau kita klik, tampilannya menjadi separuh seperti ini. Kita maximize lagi, kita perbesar. Nah, selanjutnya ada tombol X seperti ini dinamakan close. Kalau kita klik, ini akan tertutup. Berpindah ke bagian ribbon. Ribbon ini merupakan kumpulan menu bar yang fungsinya sudah dikelompokkan. Ada yang namanya home. Home ini untuk mengelola papan klip. Ada nanti copy, paste, terus kemudian jenis tulisan, ada ukuran tulisan, memperbesar tulisan. Terus kemudian ada insert. Insert nanti fungsinya untuk menyisipkan objek. Ada tabel. Terus kemudian menyisipkan gambar, shapes. Terus kemudian draw, fungsinya untuk menulis menggunakan pen ini. Lalu ada desain. Desain itu nanti fungsinya untuk mengatur tema halaman yang kita buat. Sebelahnya ada layout. Layout itu nanti fungsinya untuk mengatur tata letak dokumen. Ada margin, orientasi, ada ukurannya. Lalu ada references, ini menangani masalah daftar isi, bibliografi, dan sejenisnya. Mailing, ini nanti melakukan apapun yang berkaitan dengan surat menyurat. Terus review, itu nanti untuk melakukan review teks, grammar, bahasa yang digunakan. Lalu ada view, itu untuk mengatur tampilan di layar dokumen yang sedang kita kerjakan. Lalu ada help. Help itu nanti untuk mencari informasi yang tidak diketahui oleh pengguna. Lalu ada yang dinamakan dengan ruler. Nah, ini seperti penggaris. Ini namanya ruler, merupakan fitur pengukur halaman. Dengan menggunakan fitur ruler ini, kita itu dengan mudah mengatur batas halaman, tabulasi, jarak teks dengan tepi halaman. Letaknya itu biasanya di atas lembar kerja ini atau di samping ini.
Kemudian ada yang dinamakan worksheet, lembar kerja. Nah, kalau kita mau mengetik, mengedit dokumen itu di bagian putih ini. Berpindah ke bagian yang berkedip-kedip ini. Ini dinamakan kursor. Lah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menunjukkan posisi pengetikan kita. Sekarang coba kita ketik. Saya belajar Microsoft Word. Nah, posisi kursornya itu mengikuti di mana kita sedang melakukan pengetikan. Seperti itu. Kita hapus dulu. Lanjut ke bagian pojok kiri bawah. Ini namanya status bar, yaitu tampilan informasi dokumen yang sedang kita buka. Page 1 of 1 ini merupakan jumlah halaman yang ditampilkan. Lalu ada 0 words, itu berarti jumlah kata yang telah kita ketik. Misal, kita mengetik, saya belajar komputer, ada 3 kata, maka tampilan di ini, bawah ini, itu ada 3 word, seperti itu. Sebelahnya ada language, atau bahasa yang digunakan saat proses pengetikan. Karena kita dan bahasa Inggris secara huruf sama, jadi di sini ditampilkannya English. Berpindah ke pojok kanan bawah. Pada bagian ini dinamakan page view. Ada yang namanya read mode. Coba kita klik. Nah, tampilan halamannya menjadi seperti buku bacaan. Terus sebelahnya ada print layout. Nah, ini tampilannya normal seperti ini. Terus kemudian ada sebelahnya web layout. Itu tampilan halamannya seperti kita membuka website. Sebelahnya ada yang namanya slider zoom in dan zoom out. Fungsinya tentu saja untuk memperkecil dan memperbesar tampilan halaman. Nah, seperti itu kalau kita perbesar dan perkecil. Nah, mudah bukan belajar Microsoft Word-nya untuk pemula? Semoga panduan kali ini bermanfaat untuk Anda. Dan kita tutup dulu, nggak perlu di-save. Sampai jumpa.